Buat lo yang klik konten ini, gue yakin saat ini lo adalah seorang trader. Dimana ketika kita memilih fokus karir sebagai trader, kita pasti memiliki tujuan tertinggi untuk mencapai yang namanya trading for living. Dan kita sama-sama tahu lah, trading for living itu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Tapi gue bakal kasih lo sesuatu nih. Lo bisa mendapatkan berbagai macam aliran pendapatan yang mungkin bisa mempercepat proses lo untuk mencapai trading for living. Dimana akhirnya lu bisa buka nih keran-keran pendapatan lain yang gak cuma dari pengembangan modal pribadi lu aja. So, di video kali ini, gue bakal bahas tentang apa aja sih aliran pendapatan ketika lu memiliki skill trading ini. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya ya. Aliran pendapatan pertama dan aliran pendapatan yang paling jelas adalah yaitu pengembangan modal pribadi. Ya, ketika lu sudah memiliki skill trading nih, dalam hal ini ya lu bisa profit konsisten dan lu bisa memanajemen resiko lu, ya lu harus ngembangin modal pribadi lu lah. Gimana tiap lu profit nih, atau at least tiap setahun sekali lah, atau tiap tutup buku gitu, lu bisa masukkan portofolio dengan return yang positif. Return tersebut perlu lu kembangin lagi ke dalam modal lu, sehingga profitnya akan terus menggulung, sehingga suatu titik nanti ketika lu profit itu cukup untuk mengcover biaya hidup lu selama sebulan gitu. Dan ya gue rasa gue gak perlu jelasin secara panjang dan lebar soal ini ya. Aliran pendapatan kedua adalah sebagai analis di Traders Family. Ya gue yakin lo udah pasti tau lah Traders Family itu apa. Tapi intinya, Traders Family itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak sebagai marketplace. Di mana dia menghubungkan nih antara orang yang memiliki skill trading dan juga seorang investor yang memiliki uang berlebih. Di mana ketika lo memiliki skill trading, lo bisa nih ngasih sinyal trading setiap periode tertentu di aplikasi Traders Family yang berisi ya pair apa yang bakal lo masukin, harga entry, stop loss, dan take profit, tapi juga dengan aturan-aturan tertentu yang bisa lu baca di website mereka ya. Salah satu contoh aturannya ya, lu nggak boleh ngasih entry price yang jaraknya cuma 20 pips dari harga sekarang gitu. Dan nanti ketika lu udah ngasih sinyal tersebut, dan portofolio terus bertumbuh secara konsisten, dimana ketika lu rugi itu terkontrol, dan tiap bulan atau tiap periode tertentu, atau setiap tutup buku lah, portofolio ini positif, lu bakal dapet yang namanya subscriber dari para investor tadi. Gimana subscriber ini adalah pendapatan yang selalu muncul tiap bulannya, atau yang kita sebut sebagai recurring income. Gimana tiap bulan dia bakal bayar biaya tertentu yang lu tentuin nih di channel lu, dan dari investor tersebut nanti akan menggunakan sinyal-sinyal lu untuk dia tradingin dengan uang pribadi mereka. Dan hal ini menarik ya. Ya mungkin bisa lu bilang ini mirip sama kayak kopi sinyal di luar negeri. Tapi ya Pak Tito juga sempat jelasin lah, kalau misalnya kopi sinyal di luar negeri itu ya memiliki berbagai macam kekurangan yang sudah dirapihin nih di Traders Family ini. Jadi adalah kesempatan yang bisa lu gunakan untuk mencapai aliran pendapatan yang lain. Terlebih lagi ketika lu masuk di aplikasi Traders Family ini sebagai analis, lu nggak perlu modal apapun. Jadi lu nggak perlu takut di scam atau apapun lah, karena lu di depan ini nggak bayar sama sekali. Ya even nanti ketika lu bisa mau ngambil payout lu atau mengambil biaya lu pendapatan lu dari subscriber ya, lu bakal dikenakan pajak yang cukup tinggi, yaitu sekitar 17,7%. Tapi mengingat aplikasi Traders Family ini tanpa modal, ya ini salah satu chance atau kesempatan emas yang sayang banget buat lu lewatin. Aliran pendapatan berikutnya adalah dengan mengikuti ProFirm. Dimana lu bisa ngeliat lah dari video-video gue udah jelasin soal ProFirm. Dimana ProFirm ini bakal ngasih lu dana untuk lu kelola. Dan ketika lu berhasil profit nih dari dana yang dikelola tersebut, lu bisa dapat profit split atau pembagian profit, dimana sebagian untuk lu, dan sebagian akan diberikan untuk ProFirm. Dan ini juga merupakan kesempatan yang benar-benar bagus banget. Karena ketika lu udah memiliki skill trading gitu, ya lu bisa mendapatkan leverage modal yang cukup besar, yang mungkin nggak pernah lu miliki sebelumnya. Gimana dengan leverage modal yang besar ini? Hasil atau profitnya yang lu dapat dari ProFirm, bisa lu putar ke modal pribadi lu. Sehingga percepatan lu untuk mencapai namanya trading for living, itu akan meningkat dengan cukup pesat. Jadi ini merupakan kesempatan emas yang sayang banget juga kalau lu lewatin. Dan ya untuk aliran pendapatan berikutnya, lu perlu memiliki skill lain di luar skill trading lu. Ya contoh skillnya adalah harus bisa komunikatif, harus bisa kreatif, dan sebagainya. Dan aliran pendapatan itu, mari kita mulai dengan yang namanya sebagai mentor. Dan gue yakin lu juga pasti ngerti lah, gimana ketika lu bergerak sebagai mentor, lu memiliki aliran pendapatan yang cukup banyak nih. Dimana lu bisa mengajar, dimana lu bisa buka kelas dan mereka cukup bayar gitu dan bakal lu ajarin. Atau kedua, lu juga bisa sebagai penyedia sinyal yang lebih eksklusif. Dimana sinyal-sinyal lu bisa lu bagikan melalui ya grup-grup yang udah lu bangun. Atau juga lu bisa ngejual kayak buku-buku dan sebagainya. Ya lu bisa ngejual e-book atau ngejual video-video course.
Dan ya, ketika lu memilih jalur sebagai mentor, pastikan dulu nih kalau lu memiliki skill trading yang udah cakep. Jadi lu jangan sebagai oknum mentor ke depannya ya. Aliran pendapatan lainnya adalah sebagai affiliate. Dan ketika lu memilih sebagai affiliate ini, lu harus punya skill untuk berjualan. Karena affiliate ini lu kurang lebih bakal mendapatkan komisi ketika lu bisa menjualkan produk orang lain ke audiens lu nih. Dan affiliate ini bisa banyak hal ya. Lu bisa affiliate broker atau affiliate pro firm. Jadi ya, ini merupakan aliran pendapatan lainnya yang juga bisa lu peroleh. Tapi lu perlu memiliki effort yang lebih ekstra lah. Karena harus bangun audiens dulu di depannya. Aliran pendapatan berikutnya adalah membuat EA. Dimana skill lainnya yang lu perlu selain skill trading tadi adalah harus bisa coding atau IT lah. Jadi di sini lu bekerja untuk membuatkan indikator atau robot yang digunakan oleh trader lain. Dimana ya lu pasti bakal dapat komisi lah ketika lu ngebuat indikator tersebut. Aliran pendapatan berikutnya adalah ads. Gimana di sini ketika lu menjadi trader gitu ya, dan lu memiliki skill untuk mengajar atau komunikatif, ya lu bisa jadi content creator kayak yang gue lakuin sekarang. Dimana lu bisa mendapatkan profit atau pendapatan lainnya, yaitu melalui biaya iklan yang dibayarkan oleh YouTube, atau dari biaya-biaya kayak endorse lah dari produk-produk yang mau masuk ke channel lu. Dan ya ini cukup lumayan ya mendorong untuk percepatan lu mencapai yang namanya trading for living. Aliran pendapatan berikutnya adalah aliran pendapatan yang sebenarnya gue nggak terlalu rekomendasikan ya. Tapi kalau emang lu memiliki skill yang mumpuni, ya ini oke banget. Yaitu pengelolaan dana. Ya sama seperti fund manager. Lu ngumpulin dana-dana nih dari orang-orang yang tertarik buat dititipin dana ke lu. Dan kemudian ya lu tradingin lah. Dimana ketika profit, ya lu bakal bagiin hasilnya. Kurang lebih ini mirip kayak pro firm. Cuman ya ini mungkin real money dari teman-teman lu atau kenalan-kenalan lu. Jadi di sini reputasi lu bakal berpengaruh banget. Dan ya buat lu mau bisa memilih aliran pendapatan ini, lu harus memiliki izin-izin tertentu dulu ya. Soalnya kalau nggak memiliki izin, ya lu bisa bermasalah sama OJK. Jadi daripada lu ribet nih memiliki izin untuk ngelola dana ya, mendingan ikut pro firm lah. Tapi kalau emang lu memumpuni, ya sekali lagi silakan aja. Dan ya mungkin itu aja semua aliran pendapatan yang bisa lu gapai melalui skill trading tadi sebagai trader. Tapi kalau bisa lu emang mau fokus di skill tradingnya aja nih, tanpa lu mau tambahan skill lain seperti yang lu perlu komunikatif untuk menjadi seorang influencer, lu perlu edukatif untuk sebagai seorang mentor, atau lu memiliki skill coding untuk membuat EA, dan lu bener-bener nih mau trading aja. Lalu gue tekanin lagi, lu cukup fokus di 3 hal pertama tadi aja. Dimana pertama adalah pengembangan modal pribadi, kedua menjadi analis di Traders Family, dan ketiga, ya lu menggunakan pro firm. Dan ketika lu udah mencapai trading for living, tentu lu perlu mempertahankannya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Gimana cara mempertahankannya ketika lu mencapai trading for living? Sebenarnya kalau cara gue ya simple aja sih. Dengan cara lu lempar di instrumen lain yang nggak lu tradingin. Kalau bisa lu fokus tradingnya di forex kayak gue ya. Lalu lempar aja ke saham atau ke kripto. Cara paling gampang ya kalau bisa lu lempar ke saham. Lalu cari aja saham-saham dengan kategori dividen. Gimana lu cari nih? Lu filter saham-saham yang memiliki rutinitas dalam pembayaran dividennya. At least setahun sekali. Buat yang masih bingung ya, buat tahun ini nih gue tampilin lah cuplikan saham-sahamnya nih. Udah? Jadi lu lempar aja nih dana lu ke saham-saham tersebut. Lu alokasiin lah. Jadi kalau bisa amin-amin nih, trading lu mungkin gak berjalan dengan cukup baik, lu tetap dapat cash flow dari dividen tersebut. Yang dimana kalau modal lu cukup besar, ya semoga aja nih dividen setahun sekalinya itu cukup buat ngebiayain hidup lu ya selama 1 tahun itu juga. Dan buat lu mungkin yang masih ngerasa dividen itu agak kurang lah, atau memiliki modal yang besar banget nih untuk mencapai level tersebut, lu mungkin bisa sedikit bertaruh ke saham-saham atau instrumen lain yang lu memiliki conviction tinggi gitu. Contohnya kalau bisa di saham, ada Pani, Brand, dan buat instrumen lain ya tentunya Bitcoin. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Buat lu yang nonton konten ini dan lu mungkin kepikiran cara lain atau ide lain nih untuk mencapai aliran pendapatan yang lain yang belum gue sebutin, lu bisa komentar di bawah ya. Jadi orang-orang lain yang mungkin bisa ngasih pendapat atau at least bisa menjadi inspirasi dari komentar lu. Dan ya mungkin itu aja. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.